Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah tentang seorang wanita penguasa Kali Jodoh. Siapa yang tidak tahu tentang Kali Jodoh? Kali Jodoh kawasan ini menyimpan banyak sekali sejarah, dan kali ini, kisah viral akan menceritakan tentang kisah komplotan Petrus atau penembak misterius, yang berburu preman dan bandar narkoba di Kali Jodoh. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini, bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati, dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Asih. Dia tinggal di sebuah desa terpencil bersama ibunya. Sebenarnya Asih sudah pernah menikah 3 kali. Namun, semua penikahnya itu harus kandas, karena Asih ini mandul. Sementara, usia Asih ini masih 27 tahun. Diceritakan Asih pertama kali menikah ketika umur 15 tahun, dia menikah dengan seorang pengusaha kelapa. Lelaki itu cukup kaya, dan Asih sempat bahagia. Namun, setahun kemudian lelaki itu menjatuhkan talak 3, karena Asih tak kunjung memberikan keturunan. Lalu, untuk pernikahan yang kedua pun sama, Asih diceraikan dan yang paling menyakitkan adalah, pernikahan yang kedua itu dia mengalami KDRT oleh suaminya, dan semenjak itulah Asih trauma. Dia memutuskan untuk tidak menikah lagi seumur hidupnya. Sebenarnya banyak lelaki yang ingin menikahinya, karena kecantikan Asih bukan main. Asih merupakan gadis tercantik di desanya. Tidak hanya kecantikan luarnya saja, tapi Asih ini juga punya semacam kecantikan dari dalam. Ternyata kecantikan Asih ini dari susuk. Asih rajin pasang susuk pemikat. Nah, secara kebetulan ibunya terkenal sebagai dukun susuk di desanya. Diceritakan juga Asih adalah seorang pekerja seks komersil, di sebuah rumah bordir. Tepatnya di kawasan Pasar Ciparahu, di lokasi ini banyak pelanggannya, dari tukang kuli, pedagang, dan pelancong. Awalnya Asih datang ke Pasar Ciparahu sebagai pedagang, tapi pada suatu ketika, seorang mucikari melihat wajah Asih yang amat cantik, dan menarik. Mucikari ini pun mengajaknya untuk bekerja di rumah bordir, sebagai salah satu wanita penghibur. Ternyata Asih pun menyukai pekerjaan itu. Di awal pertama bekerja, Asih mematok tarif Rp6.000 sekali main. Dia biasanya hanya mengambil Rp5.000 saja, karena yang 1.000 disumbangkan ke rumah bordir tersebut. Karena semakin banyak lelaki yang ingin berkencan, Asih pun menaikkan tarifnya menjadi Rp31.000 per sekali main. Itu harga yang sangat mahal pada zaman itu,
hanya orang-orang yang berduitlah yang sanggup membayar jasa Asih. Pada suatu pagi, ketika Asih ini keluar dari rumah bordir, ia mendengar ada suara ledakan pistol dari belakang gedung. Dengan segera ia memeriksanya, dan betapa kagetnya Asih, saat dia menyaksikan ada dua orang lelaki yang terkapar dengan tubuh yang berlumuran darah, ada juga uang Rp10.000 yang menempel di kening mereka. Asih kenal dengan kedua lelaki itu, mereka adalah preman pasar Ciparahu, yang dari dulu meresahkan pedagang. Ternyata penembak misterius atau yang biasa disebut dengan Petrus, sudah masuk ke daerah pasar Ciparahu. Mereka pasti akan membasmi siapapun yang berlagak preman. Bahkan, sekedar punya tato pun sudah cukup menjadi alasan untuk menghabisi mereka. Kemudian Asih pergi meninggalkan kedua mayat itu, dia takut dituduh dan tidak mau ikut campur. Sebenarnya, Asih memang sering mendengar dari para pelancong yang mengatakan, kalau sekarang lagi musim penembak misterius alias Petrus. Mereka akan menghabisi para preman yang merugikan masyarakat, dan di pasar ini Asih mengetahui dan mengenal banyak preman pasar di Ciparahu, dan dugaan Asih itu terbukti, di pagi harinya ada 5 orang preman yang tewas, di tengah-tengah pasar. Terdapat luka tembakan di dada mereka, dan ada uang Rp10.000 yang menempel di kening para preman tersebut. Kenapa setiap Petrus menembak mati para preman selalu ada uang Rp10.000 di para kening mayat? Karena uang tersebut dimaksudkan untuk biaya pemakaman si korban. Sebenarnya para pedagang gembira akan kehadiran Petrus di pasar Ciparahu, karena dari dulu mereka sangat tertekan dengan adanya biaya pajak liar, yang diterapkan oleh preman pasar. Para preman di pasar Ciparahu mematok pajak liar yang semakin lama semakin mahal, yang akhirnya mencekik semua pedagang di pasar Ciparahu. Para preman di pasar Ciparahu mulai ketakutan menyaksikan teman-temannya tewas satu persatu. Tidak ada yang tahu siapa penembak misterius, dan di mana para penembak itu berada sekarang. Petrus adalah orang-orang profesional, yang bisa menyamar sebagai rakyat biasa. Mereka mengamati situasi pasar, dan tingkah laku para preman yang kemudian, saat target sudah ditentukan, maka mereka akan mengintai preman itu dan menghabisinya secara diam-diam. Singkat cerita malam pun tiba, Asih bekerja seperti biasa di rumah bordir. Dia duduk sambil merokok, lalu mucikari datang menghampiri Asih, dia bilang kalau nanti, jam 9 malam, akan kedatangan seorang raja mafia. Kita sebut saja dengan nama Acong. Acong ini adalah raja mafia sekaligus penjahat yang paling ditakuti di pasar Ciparahu. Secara kebetulan dia akan mengencani Asih. Lalu setelah beberapa hari, Acong ini jadi sering mengencani Asih. Karena dia ketagihan dengan pelayanan yang Asih berikan kepadanya. Tak lama kemudian, akhirnya Acong tiba di rumah bordir tersebut. Dia datang dengan dikawal oleh 2 orang anak buahnya. Perawakan Acong ini gendut, perutnya buncit, dan tubuhnya pendek. Lalu Asih berdiri menyambut kedatangannya. Sesuai peraturan, Acong pun menyerahkan uang pada Asih, yang lalu membawa Asih masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Asih duduk di tepi ranjang, dia mulai melepas ikat rambutnya yang seketika rambut itu tergerai dengan sangat indah. "Kau tidak takut?" tanya Asih pada Acong. "Takut apa?" jawab Acong. "Akhir-akhir ini anak buahmu banyak yang tewas ditembak oleh Petrus. Mereka pasti akan mengincarmu," kata Asih. Si Acong pun membuka bajunya sambil menjawab, "Aku tidak takut sama sekali kok. Aku tidak akan pernah takut dengan siapapun dan oleh apapun. Semalam aku sempat ditembak 3 kali di bagian dada." Di sini Acong mendekat kepada Asih sembari mengelus rambut Asih, dan berkata, "Jadilah istriku Asih." Asih yang mendengar ajakan itu jelas kaget. Dia tidak menyangka si Acong tertarik padanya, padahal sekarang Acong sudah punya 3 istri. "Aku tidak bisa. Aku tidak mau punya suami lagi," jawab Asih. Dari sinilah Acong mulai marah dan langsung menampar Asih. Bagi Acong, orang yang menolak tawarannya harus mati. Tidak peduli dia perempuan atau laki-laki. Lalu ketika Acong mengeluarkan golok, dan akan menebas leher Asih.
Tiba-tiba Asih meraih sebuah kabel buntung yang masih mengalirkan listrik. Dia menempelkan ujung kabel itu pada perutnya Acong. Dan seketika Acong pun tewas tergeletak. Dia memang kebal peluru, tapi tidak kebal sengatan listrik. Jadi sebenarnya, setiap kamar di rumah bordir itu memang disediakan kabel buntung yang mengalirkan listrik. Kabel itu adalah senjata, untuk berjaga-jaga kalau ada pelanggan yang berniat jahat. Di sana Asih masih bengong, saat menyadari kalau dia sudah membunuh seorang mafia pasar, dan atas perbuatannya itu, sudah pasti Asih menjadi target utama para preman di pasar Ciparahu. Lalu di malam itu juga, Asih langsung kabur dari rumah bordir melalui jendela kamar. Karena kalau sampai anak buah Acong tahu pastilah Asih akan dihabisi dibunuh oleh para anak buah Acong. Lalu keesokan harinya, pedagang pasar Ciparahu geger, karena Acong si raja preman telah tewas. Kabar tentang Asih yang membunuh Acong pun tersebar luas, mereka kagum dengan wanita itu. Di samping itu, kini Asih menjadi target pembunuhan bagi para preman pasar. Di sini Asih sangat ketakutan, dia hanya bisa bersembunyi di dalam rumahnya. Bahkan dia sampai melarang ibunya untuk keluar rumah. Singkat cerita, setelah beberapa hari Asri bersembunyi di rumah dan tidak pernah keluar, keesokan paginya ada 2 mayat preman tergeletak di depan rumahnya. Seperti biasa, selalu ada uang Rp10.000 yang menempel di kening mayat tersebut. Asih bingung harus diapakan 2 mayat ini, lalu dia pun mengambil uang Rp10.000 itu, dan membuang mayatnya ke sungai. Anehnya bukan hanya pagi itu saja, selama 5 hari berturut-turut Asih selalu menemukan mayat preman pasar, yang mati di depan rumahnya. Jadi pagi itu saat Asih akan membuang jasad itu ke sungai, muncullah 3 orang lelaki, 2 dari lelaki tersebut berwajah pribumi, sedangkan yang satunya berwajah Tionghoa. Lalu lelaki yang berwajah Tionghoa ini menyapa Asih, yang kemudian Asih bertanya, "Kalian siapa?" "Kami Petrus," jawab lelaki yang berwajah Tionghoa. "Selama ini, kamilah yang membunuh para preman itu." "Para preman itu datang untuk membunuhmu Asih?" kata lelaki berwajah Tionghoa. "Apa kalian menjagaku?" tanya Asih. "Iya, kami kagum karena kau telah berhasil membunuh si Acong. Dia adalah target utama kami di pasar Ciparahu. Beberapa kali kami sudah menembaknya, tapi dia kebal peluru. Kami berterima kasih kepadamu Asih," kata lelaki berwajah Tionghoa. Asih kembali menyeret mayat itu ke sungai. "Asih, kami ingin menawarkan pekerjaan kepadamu," ucap salah satu dari mereka. "Pekerjaan apa?" tanya Asih. Lalu lelaki berwajah Tionghoa ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Asih. Jadi dia ingin Asih untuk mengintai bandara narkoba yang ada di kawasan Kalijodo. Secara kebetulan bandar itu sering main di Kalijodo untuk menyewa para PK. "Kenapa kalian tidak langsung membunuhnya saja?" tanya Asih. "Kami butuh informasi semua jaringannya, setelah itu barulah kami beraksi, menembak mati bandar tersebut," jawab si lelaki Tionghoa. "Apa bayarannya?" tanya Asih. "Rp1.000.000, jawab si lelaki Tionghoa. Di sini Asih hanya mengangguk, dan keesokan harinya, Asih pun dibawa ke Jakarta, untuk menjalankan misi tersebut. Tapi sebelum berangkat, ibunya memberikan jimat, yang katanya jimat itu buat keberuntungan. Kemudian di jam 8 Asih pun tiba di Kalijodo. Kawasan Kalijodo saat itu sedang ramai, banyak orang yang di sana juga ada para tur yang berdiri di setiap gang, sembari menunggu pelanggan datang. Sekarang tugas Asih hanya mendekati pria yang disebut-sebut dengan Bang Jack. Dia punya peran penting terhadap jaringan narkoba Jakarta. Kemudian setibanya di sebuah gang kecil, Asih langsung disambut oleh wanita sebut saja Mami Una. Dia adalah mucikari yang berkuasa di Kalijodo. Dia juga punya peran penting dalam industri pelacuran di Kalijodo. Jadi saat itu Mami Una ini juga sudah sekongkol sama para Petrus, tugas dia hanya perlu mempertemukan Asih sama Bang Jack, dan secara kebetulan, malam itu Bang Jack sedang berjudi bersama komplotannya. "Sana kau dekati dia, pasti Bang Jack mau kencan denganmu," kata Mami Una.
Asih pun mendekati bandar narkoba itu. Lalu dia duduk di samping Bang Jack, dan betapa terkejutnya Asih saat melihat lelaki di sampingnya itu. Ternyata lelaki di sampingnya yang bernama Bang Jack ini adalah mantan suaminya yang kedua. Seketika Asih langsung berdiri dan hendak pergi meninggalkan Bang Jack. Tapi Bang Jack ini berhasil meraih tangan Asih. "Asih, kau ngapain di sini?" ucap Bang Jack. "Aku di sini untuk membunuhmu," jawab Asih. Bang Jack sontak kaget mendengar jawaban si Asih. "Apa kau mata-mata Petrus?" tanya Bang Jack. Asih tidak menjawab, dia hanya menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Aku tidak menyangka, sekarang kau jadi bandar narkoba," ucap Asih. Bang Jack hanya terdiam, kemudian dia membawa Asih ke sebuah kamar. Di dalam kamar Bang Jack langsung menginterogasi mantan istrinya ini. "Apa benar, Petrus akan membunuhku?" tanya Bang Jack. Asih mengangguk dan berkata, "Sebaiknya kau pergi dari Jakarta," jawab Asih. Asih pun mulai berakting agar Bang Jack percaya dan Asih bisa membunuh Bang Jack karena Asih masih sangat sakit hati dengan mantan suaminya ini dan menaruh dendam. "Kapan mereka akan menangkapku?" tanya Bang Jack. "Besok malam," kata Asih. Jadi rencananya besok Bang Jack akan menelpon semua jaringannya untuk kabur dari Jakarta. Untuk malam ini dia akan tetap menginap di Kalijodo, untuk meniduri dan menikmati tubuh mantan istrinya itu, dan akhirnya mereka berdua pun bercinta. Singkat cerita, di jam 4 pagi Asih keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan Kalijodo, untuk menemui komplotan Petrus di Pasar Tanah Abang. Setiap pagi Asih memang harus lapor tentang informasi yang ia dapatkan. Dia menemui Petrus di sebuah kedai bubur ayam, dan di sana sudah ada seorang Petrus. Dia memesankan bubur ayam untuk Asih, dan Asih pun makan dengan lahapnya. "Apa informasi yang kau dapatkan untukku?" tanya si lelaki Tionghoa. "Bandar narkoba itu sudah kubunuh," jawab Asih. "Apa, kau membunuhnya?" tanya lelaki Tionghoa. "Iya, dia main kasar saat bercinta denganku," jawab Asih. Lelaki Tionghoa itu pun menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak menyangka, wanita di hadapannya itu sangat pemberani. Dan benar apa kata Asih, kala itu lokasi Kalijodo digegerkan dengan kematian Bang Jack dengan garpu yang menancap di leher korbannya. Sementara adiknya, kedua matanya ditusuk dengan sumpit. Bagi Asih ini bukan lagi soal pekerjaan, dia juga sangat dendam pada mantan suaminya itu. Karena dulu saat Bang Jack masih menjadi suaminya, lelaki itu sering melakukan KDRT pada Asih. Asih sering ditampar, ditendang, dan yang terparah Bang Jack pernah menyiram air panas ke punggungnya Asih. Dan kini Asih pun puas, karena telah menghabisi mantan suaminya itu. Lalu setelah misi pertamanya tuntas, Asih pun melanjutkan pekerjaan yang diberikan oleh Petrus. Asih pun dikenal sebagai wanita pembunuh di setiap wilayah sekitar misinya dijalankan. Asih pun ditakuti oleh banyak preman, dan semua bandar kejahatan di sekitar Jakarta. Itulah kisah nyata sisa kelam kota Jakarta, kondisi yang miris di sekitar Kalijodo, dan Pasar Tanah Abang yang dipenuhi oleh premanisme, kriminalisme, prostitusi, seakan-akan masuk ke dalam dunia bebas tanpa adanya hukum. Tetapi, semua kini sudah hilang ditelan zaman, kini hanya tinggal sejarah kelam. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi, di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.